Pernahkah Bapak Ibu tiba-tiba merasa tangan lemas, lidah kaku saat bicara, atau kepala terasa berat sebelah, lalu berpikir, mungkin cuma kecapean? Kalau iya, hati-hati. Bisa jadi tubuh Bapak Ibu sedang kirim sinyal darurat sebelum stroke menyerang. Saya, Dr. Indri, sudah sering melihat hal seperti ini. Ada pasien yang datang terlambat, awalnya cuma kesemutan di jari. Beberapa hari kemudian, separuh tubuhnya lumpuh. Ada pula yang hanya mengeluh pusing, lalu tiba-tiba jatuh di kamar mandi dan tak bisa bicara lagi. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika keluarga berkata, "Kami kira cuma pusing biasa, Dok." Padahal, stroke itu tidak datang mendadak. Otak sebenarnya memberi kita peringatan. Tapi sayangnya seringkali diabaikan. Yang bahaya, tanda-tanda awalnya justru tampak sepele, tapi bisa menentukan hidup dan matinya seseorang. Karena itu, dalam video ini saya akan membantu Bapak Ibu mengenali 7 tanda tubuh sedang menuju stroke, termasuk satu tanda yang paling sering salah dipahami, bahkan oleh orang yang tampak sehat sekalipun. Jadi, jangan lewatkan 1 detik pun ya, karena siapa tahu sinyal itu sedang dialami oleh Anda atau orang terdekat saat ini. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak Ibu, saya ingin ajak membayangkan sebuah kejadian nyata. Beberapa waktu lalu, saya menangani seorang pasien bernama Pak Suyono, usia 64 tahun. Beliau datang dengan kondisi separuh tubuh sulit digerakkan, bibir mencong, dan bicaranya tidak jelas. Ketika saya tanya, ternyata 2 hari sebelumnya beliau sudah merasakan tangannya sering kesemutan dan kepalanya terasa berat sebelah. Tapi beliau berpikir, mungkin cuma masuk angin atau kurang tidur. Kisah seperti Pak Suyono ini sering sekali terjadi. Padahal, menurut data dari World Health Organization atau WHO, sekitar 80% kasus stroke sebenarnya bisa dicegah jika tanda-tanda awalnya dikenali lebih dini. Tapi kenyataannya, banyak orang yang menganggap gejala ringan seperti kesemutan, pusing, atau sulit bicara sebagai hal biasa, terutama di usia lanjut. Tubuh kita sebenarnya sangat pintar. Sebelum kerusakan di otak terjadi, sistem saraf akan memberi sinyal seperti alarm kecil agar kita waspada. Namun karena gejalanya tidak selalu parah, banyak yang mengabaikannya hingga akhirnya pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah. Saat itulah, dalam hitungan menit, sel-sel otak mulai mati dan fungsi tubuh bisa lumpuh. Menurut studi dari American Stroke Association, setiap menit yang terlewat tanpa penanganan berarti 1,9 juta sel otak bisa rusak. Bayangkan, jika seseorang menunggu 1 jam karena berpikir nanti juga sembuh sendiri, kerusakan yang terjadi bisa mencapai ratusan juta sel otak. Di usia lanjut, risiko ini memang meningkat bukan hanya karena faktor usia, tapi juga karena gaya hidup dan kondisi medis yang sering menyertai, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, atau kebiasaan merokok. Yang sering tidak disadari, semua faktor ini perlahan mempersempit pembuluh darah, membuat aliran darah ke otak berkurang, dan akhirnya menyebabkan gejala awal stroke muncul. Saya masih ingat, ada seorang ibu, pasien saya, yang selalu rajin berjalan pagi tapi sering mengeluh matanya berkunang. Ia pikir karena kurang tidur. Tapi setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya sangat tinggi dan ada penyempitan di pembuluh darah otaknya. Untungnya, beliau datang sebelum terlambat. Setelah pengobatan dan perubahan gaya hidup, kondisinya membaik. Namun, banyak orang tidak seberuntung itu.
Inilah yang membuat saya ingin sekali berbagi kepada Bapak Ibu semua bahwa tanda-tanda kecil itu tidak boleh dianggap remeh. Kesemutan yang muncul di satu sisi tubuh, pandangan kabur, atau lidah terasa kaku saat berbicara bisa jadi bukan hal sepele. Itu bisa menjadi peringatan dini stroke ringan atau yang sering disebut transient ischemic attack atau TIA. Suatu kondisi di mana aliran darah ke otak tersumbat sementara. Gejalanya bisa hilang dalam hitungan menit, tapi seringkali menjadi peringatan terakhir sebelum stroke besar terjadi. Menurut penelitian dari National Institute for Neurological Disorders and Stroke atau NINDS, sekitar 1 dari 3 orang yang mengalami TIA akan menderita stroke dalam waktu 1 tahun jika tidak segera mendapat perawatan dan perubahan gaya hidup. Itulah sebabnya mengenali tanda-tanda tubuh adalah langkah pertama yang bisa menyelamatkan nyawa. Kita sering fokus pada pengobatan setelah sakit, padahal tubuh selalu memberitahu lebih dulu jika ada yang salah. Hanya saja kita tidak mendengarkannya. Jadi mulai sekarang, jika Bapak Ibu merasakan perubahan kecil pada tubuh, seperti tangan yang mendadak lemas, wajah terasa berat sebelah, bicara mulai pelo, atau kepala terasa seperti berputar hanya di satu sisi, jangan tunggu nyeri atau gejala parah. Segera periksakan ke dokter. Karena pada tahap ini, waktu adalah segalanya. Dan percayalah, dengan deteksi dini dan perubahan sederhana pada gaya hidup, banyak kasus stroke yang bisa dicegah sebelum menimbulkan kerusakan permanen. Setelah di bab sebelumnya kita membahas tentang pentingnya mengenali sinyal tubuh sebelum stroke terjadi, sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu mengenali tanda-tanda nyata yang sering muncul tapi sering diabaikan. Dan menariknya, banyak pasien saya baru menyadari gejala-gejala ini setelah kejadian besar terjadi. Padahal, kalau dikenali lebih awal, bisa dicegah sebelum fatal. Saya masih ingat dengan pasien saya Pak Rahmat, usia 67 tahun. Beliau datang ke klinik dengan keluhan tangan kirinya sering kesemutan, terutama saat bangun tidur. Katanya, mungkin karena salah posisi tidur, Dok. Tapi setelah saya sarankan pemeriksaan lanjutan, ternyata ada penyempitan di pembuluh darah leher arteri karotis. Artinya, otak beliau tidak mendapat cukup aliran darah. Itu bukan sekedar kesemutan biasa, itu alarm tubuh. Nah, berikut 7 tanda tubuh yang perlu Bapak Ibu waspadai, karena bisa jadi sinyal awal otak sedang kekurangan oksigen. 1. Kesemutan atau mati rasa di satu sisi tubuh. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, mati rasa mendadak di wajah, tangan, atau kaki, terutama di satu sisi tubuh, adalah tanda paling umum stroke. Seringkali orang mengira ini hanya karena tertidur miring, padahal itu bisa menandakan aliran darah ke otak sudah terganggu sebagian. Jika terjadi berulang, segera periksakan. 2. Wajah mencong atau sulit tersenyum simetris. Tanda ini mudah dikenali, tapi sering dianggap enteng. Coba Bapak Ibu tersenyum di depan cermin. Bila salah satu sisi wajah tidak ikut terangkat, bisa jadi itu pertanda adanya gangguan syaraf wajah akibat kekurangan suplai darah di area otak tertentu. Dalam dunia medis, kita mengenalnya dengan tes FAST, metode sederhana mendeteksi stroke dini. FACE adalah langkah pertama. Lihat apakah wajah mencong atau tidak simetris. 3. Bicara pelo atau sulit mengucapkan kata. Pasien saya, Bu Siti, 61 tahun, pernah datang karena suaminya tiba-tiba bicara tidak jelas saat makan malam. Awalnya dikira hanya kelelahan, tapi beberapa jam kemudian ia jatuh pingsan. Kondisi seperti ini disebut dysarthria atau afasia, gangguan pada pusat bicara di otak. Menurut American Stroke Association, sekitar 25% pasien stroke mengalami perubahan kemampuan bicara sebelum serangan besar terjadi. 4. Penglihatan mendadak buram atau ganda. Tanda ini sering sekali diabaikan karena dianggap mata lelah.
Padahal menurut National Eye Institute (NEI), stroke bisa menyerang bagian otak yang mengatur penglihatan, menyebabkan pandangan kabur atau ganda. Jika salah satu mata tiba-tiba tidak bisa melihat jelas, jangan menunggu. Itu bisa menjadi tanda stroke ringan. TIA. 5. Pusing, hilang keseimbangan, atau jalan terhuyung. Banyak lansia menganggap ini hanya karena tekanan darah rendah atau kelelahan. Tapi kehilangan keseimbangan mendadak bisa berarti gangguan di otak kecil, cerebellum, bagian yang mengatur koordinasi gerak. Dalam penelitian oleh National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NINDS, sekitar 40% pasien stroke awalnya mengalami gejala ini tanpa rasa nyeri sama sekali. 6. Sakit kepala mendadak dan sangat hebat. Ini salah satu tanda yang sering muncul pada stroke perdarahan. Bayangkan pembuluh darah kecil di otak pecah karena tekanan darah terlalu tinggi, otak langsung merespons dengan rasa nyeri yang luar biasa. Sering digambarkan pasien sebagai sakit kepala paling hebat dalam hidupnya. Menurut Mayo Clinic, sakit kepala ini biasanya muncul tiba-tiba, disertai mual, muntah, atau kesadaran menurun. 7. Lemas mendadak dan sulit mengangkat tangan. Coba Bapak Ibu angkat kedua tangan ke depan. Bila salah satu tidak bisa terangkat atau terasa berat, itu bisa jadi pertanda gangguan aliran darah di otak bagian motorik. Tes sederhana ini sering digunakan di IGD untuk menilai pasien stroke akut, karena kelemahan satu sisi tubuh adalah gejala klasik yang paling sering muncul. Sekarang bayangkan, kalau tanda-tanda ini muncul satu saja, lalu kita diamkan. Tubuh kita sudah berteriak, tapi kita sibuk menenangkan diri dengan alasan, nanti juga hilang. Padahal, menurut studi di Harvard Health Publishing, 1 dari 4 orang yang mengalami gejala stroke ringan akan mengalami stroke berat dalam waktu 24 jam berikutnya, jika tidak segera ditangani. Di usia lanjut, kita memang harus lebih peka. Pembuluh darah tidak sekuat dulu, elastisitas berkurang, dan faktor gaya hidup di masa muda seperti merokok, kurang olahraga, atau makanan tinggi lemak, kini mulai menunjukkan akibatnya. Namun kabar baiknya, tubuh selalu memberi sinyal sebelum terlambat. Jadi, kalau suatu hari Bapak Ibu merasa tangan terasa aneh, lidah terasa kaku, atau tiba-tiba bicara jadi tidak jelas, jangan tunggu besok. Langsung periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena semakin cepat ditangani, semakin besar peluang fungsi otak bisa kembali normal. Dan seperti yang saya selalu katakan ke pasien saya, mengenali tanda-tanda stroke bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan keluarga dari kehilangan orang yang mereka cintai. Setelah kita memahami tanda-tanda awal tubuh yang sedang menuju stroke, sekarang mari kita bahas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang membuat pembuluh darah otak kita tiba-tiba tersumbat atau pecah? Saya ingin mulai dengan kisah salah satu pasien saya, Bu Tatik, usia 70 tahun. Beliau datang dengan keluhan sering pusing, kadang wajah terasa kaku, tapi masih bisa beraktivitas. Beliau pikir itu karena tekanan darahnya yang sedikit tinggi. Saat diperiksa, ternyata tekanan darahnya mencapai 180/100 mmHg, angka yang sudah beresiko tinggi untuk stroke. Dan ketika dilakukan pemeriksaan pembuluh darah, tampak adanya penebalan di dinding arteri akibat aterosklerosis atau penumpukan lemak di dinding pembuluh darah. Yang lebih mengejutkan, beliau tidak merasa sakit sama sekali. Inilah masalah besar. Stroke sering datang diam-diam tanpa gejala berarti sebelumnya. 1. Tekanan darah tinggi, hipertensi. Pemicu utama stroke. Menurut World Health Organization atau WHO, hipertensi adalah penyebab utama stroke di seluruh dunia.
Sekitar 50% kasus stroke dipicu oleh tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Setiap kali tekanan darah naik, pembuluh darah di otak dipaksa menahan tekanan ekstra. Lama-kelamaan, dinding pembuluh menjadi rapuh atau menebal. Jika pembuluh itu pecah, terjadilah stroke perdarahan. Jika pembuluh tersumbat oleh bekuan darah, jadilah stroke iskemik. Karena itu, saya sering bilang pada pasien lansia, jangan tunggu pusing baru minum obat. Obat darah tinggi bukan untuk saat Anda merasa tidak enak, tapi untuk mencegah otak Anda kehilangan suplai darah. 2. Pola makan tinggi lemak dan gula. Kebiasaan makan yang tidak seimbang juga memainkan peran besar. Menurut penelitian dari Harvard School of Public Health, diet tinggi lemak jenuh dan kolesterol seperti gorengan, santan kental, dan daging berlemak mempercepat terbentuknya plak di pembuluh darah otak. Plak ini lama-kelamaan menyempitkan jalur darah, dan ketika bekuan kecil terbentuk, aliran ke otak bisa berhenti total. Selain itu, asupan gula berlebihan memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan resiko diabetes yang menurut American Diabetes Association membuat resiko stroke meningkat 2 kali lipat. Saya sering menyarankan pasien lansia untuk mengurangi konsumsi garam dan mengganti minyak goreng dengan minyak zaitun atau canola. Langkah kecil, tapi dampaknya besar. 3. Kebiasaan merokok dan alkohol. Banyak yang berpikir, saya cuma 1 batang sehari, Dok. Tapi faktanya, nikotin dan karbon monoksida dari rokok dapat merusak lapisan dalam pembuluh darah atau endotel, membuatnya kaku dan mudah tersumbat. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, perokok memiliki resiko stroke 2 kali lebih tinggi dibandingkan non-perokok, dan efeknya tetap bertahan hingga bertahun-tahun setelah berhenti merokok. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan meningkatkan tekanan darah dan membuat detak jantung tidak teratur atau atrial fibrilasi, kondisi yang bisa menyebabkan bekuan darah ke otak. Namun kabar baiknya, tubuh kita punya kemampuan pulih. Setelah berhenti merokok selama 1 tahun, resiko stroke bisa menurun hingga 50%. 4. Kurang gerak atau gaya hidup sedentar. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia yang mengurangi aktivitas fisik karena takut jatuh atau merasa lelah. Padahal, menurut American Heart Association atau AHA, aktivitas ringan seperti jalan kaki 15-30 menit sehari bisa menurunkan resiko stroke hingga 27%. Olahraga membantu menjaga tekanan darah, meningkatkan sirkulasi darah ke otak, dan memperkuat otot jantung. Saya punya pasien bernama Pak Bambang, 72 tahun, yang dulu mudah sesah saat naik tangga. Setelah mulai rutin jalan pagi 20 menit setiap hari, tekanan darahnya membaik dan stamina meningkat drastis. Saya sering berkata, tubuh manusia seperti mesin kalau tidak dipakai karatan. Tapi kalau dijalankan pelan-pelan setiap hari, mesin itu tetap awet bahkan di usia 80-an. 5. Mengabaikan pengobatan dan kontrol rutin. Banyak pasien lansia berhenti minum obat ketika merasa sehat. Padahal, obat tekanan darah, kolesterol, atau diabetes bekerja dengan menjaga kestabilan jangka panjang. Sebuah studi dari National Institutes of Health atau NIH menunjukkan 1 dari 3 pasien stroke memiliki riwayat tidak teratur minum obat. Jadi, minum obat bukan berarti Anda sakit, tapi justru bukti bahwa Anda menjaga diri agar tetap sehat. Stroke bukan datang tiba-tiba. Ia lahir dari kebiasaan yang salah, berulang, dan diabaikan. Dari makanan, stres, kurang gerak, hingga rasa malas kontrol tekanan darah, semuanya seperti benang kecil yang lama-lama mengikat pembuluh darah otak kita sendiri.
Namun ada kabar baiknya. Setiap kebiasaan buruk bisa diperbaiki, bahkan di usia lanjut. Satu perubahan kecil hari ini seperti jalan pagi, makan lebih banyak sayur, atau memeriksa tekanan darah secara rutin bisa menjadi perisai dari serangan besar di masa depan. Seperti kata pepatah medis, mencegah satu serangan stroke sama dengan memperpanjang 10 tahun kehidupan yang berkualitas. Setelah kita memahami tanda-tanda dan penyebab stroke, kini pertanyaannya adalah, bagaimana cara mencegahnya? Apakah mungkin di usia 60, 70, bahkan 80 tahun kita masih bisa menjaga otak tetap tajam dan pembuluh darah tetap sehat? Jawabannya sangat mungkin. Dan kuncinya bukan obat mahal, melainkan perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. 1. Jaga tekanan darah seperti sahabat terdekat. Stroke ibarat pencuri yang datang diam-diam, dan tekanan darah tinggi adalah pintu masuknya. Menurut American Heart Association, tekanan darah di bawah 130/80 mmHg dapat menurunkan risiko stroke hingga 40%. Saya selalu menganjurkan pasien lansia saya untuk punya alat pengukur tekanan darah di rumah. Misalnya ada pasien saya, Pak Darmin, 68 tahun. Dulu beliau jarang kontrol tekanan darah karena merasa sehat-sehat saja. Suatu hari, setelah saya ajarkan cara pakai alat digital sederhana, beliau mulai mencatat hasilnya setiap pagi. Dalam 2 minggu, ia sadar tekanannya sering tinggi di pagi hari. Akhirnya minum obat jadi lebih teratur dan sekarang tekanan darahnya stabil. Langkah kecil tapi menyelamatkan otaknya dari potensi serangan mendadak. Selain itu, kurangi garam secara bertahap. WHO merekomendasikan konsumsi garam kurang dari 5 gram per hari, kira-kira 1 sendok teh kecil. Gantilah dengan rempah alami seperti bawang putih, jahe, atau daun salam, agar masakan tetap nikmat tanpa risiko tersembunyi. 2. Makan sehat dengan pola DASH dan Mediterania. Pola makan yang benar terbukti menjadi pelindung utama bagi jantung dan otak. 2 pola yang paling banyak direkomendasikan para ahli adalah DASH dan diet Mediterania. Keduanya berfokus pada sayur dan buah segar berwarna-warni, ikan berlemak sehat seperti salmon, sarden, atau tuna, kacang-kacangan dan biji-bijian, minyak zaitun sebagai lemak utama, mengurangi daging merah, gula, dan makanan olahan. Penelitian dari Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa orang yang rutin mengikuti pola makan Mediterania memiliki resiko stroke 20 hingga 30% lebih rendah. Saya pernah menangani pasien bernama Bu Rukmini, 73 tahun, yang dulu gemar gorengan dan makanan manis. Setelah kami ubah sedikit demi sedikit, mulai dari mengganti gorengan dengan pepes dan memperbanyak buah, hasil laboratoriumnya membaik drastis. Kolesterol turun, tekanan darah stabil, dan beliau merasa lebih bertenaga. Beliau berkata, "Ternyata sehat itu nggak harus tersiksa ya, Dok. Cuma butuh niat dan disiplin." 3. Bergerak setiap hari tak perlu lama, asal konsisten. Olahraga adalah obat alami yang paling murah dan paling efektif. Menurut riset Mayo Clinic, aktivitas fisik teratur dapat meningkatkan aliran darah ke otak, menurunkan kolesterol jahat, dan memperkuat jantung. Cukup 15-30 menit per hari aktivitas ringan seperti jalan kaki, peregangan, atau senam lansia bisa menurunkan risiko stroke hingga 27% AHA 2023. Saya sering bilang ke pasien lansia saya, tubuh manusia bukan mesin yang rusak karena digunakan, tapi justru rusak karena diam terlalu lama. Contohnya,
Pak Suroto 71 tahun. Dulu beliau sering duduk seharian menonton TV. Setelah saya sarankan jalan santai setiap pagi sambil ngobrol dengan tetangga, kini tubuhnya terasa lebih ringan dan tekanan darahnya lebih stabil. Kuncinya bukan seberapa keras, tapi seberapa rutin. 4. Stop merokok dan batasi alkohol demi otak yang lebih awet. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, perokok aktif beresiko 2 kali lipat terkena stroke dibandingkan non-perokok. Nikotin merusak lapisan pembuluh darah, sementara karbon monoksida mengurangi kadar oksigen di otak. Kabar baiknya, setelah berhenti merokok selama 1 tahun, resiko stroke bisa menurun hingga 50%. Saya sering bantu pasien berhenti merokok dengan pendekatan kecil tapi realistis, mengurangi 1 batang per hari, menggantinya dengan permen rendah gula, dan mencari dukungan keluarga. Yang penting bukan langsung berhenti total, tapi mau memulai prosesnya. Sementara untuk alkohol, WHO menyarankan maksimal 1 gelas kecil per hari untuk wanita, 2 untuk pria. Tapi kalau bisa dihindari, jauh lebih baik. Ingat, bukan hanya jantung, tapi juga otak yang harus dilindungi. 5. Mengelola stres dan tidur yang cukup. Stres kronis membuat tekanan darah naik, mempercepat penumpukan plak di pembuluh darah otak. Penelitian dari Harvard Health menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur, kurang dari 6 jam per malam, memiliki resiko stroke 4 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidur cukup. Cobalah teknik relaksasi sederhana, tarik nafas dalam, dengarkan musik lembut, berdoa, atau sekedar berbincang hangat dengan keluarga. Ingat, kesehatan mental dan fisik saling terhubung. Otak yang tenang adalah otak yang sehat. Teman-teman lansia sehat abadi, mencegah stroke bukan soal umur, tapi soal kemauan. Setiap langkah kecil, mengukur tekanan darah, makan sayur, berjalan 15 menit, tidur cukup, berhenti merokok, semuanya adalah investasi untuk hidup yang lebih panjang dan lebih bahagia. Saya, Dr. Indri, sudah melihat banyak pasien yang di usia 70-an masih bisa mandiri, ceria, dan kuat bukan karena mereka punya gen istimewa, tapi karena mereka menjaga tubuhnya dengan disiplin dan cinta diri. Jadi, mulai hari ini, yuk jaga otak dan pembuluh darah kita dengan penuh kasih, karena seperti yang sering saya katakan di ruang praktek, mencegah stroke bukan hanya menyelamatkan hidup Anda, tapi juga menjaga senyum keluarga yang mencintai Anda. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya mengenali tanda-tanda stroke sejak dini? Ingat, tubuh kita selalu memberi sinyal, tinggal kita mau peduli atau tidak. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp, keluarga, teman, dan komunitas lansia di sekitar Anda. Siapa tahu dengan berbagi satu video ini, Anda bisa menyelamatkan 1 nyawa. Dan jangan lupa subscribe channel Lansia Sehat Abadi supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan video edukasi lainnya. Karena sehat di usia lanjut itu bukan keberuntungan, tapi hasil dari kepedulian kita hari ini. Saya, Dr. Indri, pamit dulu. Jaga jantung, jaga pikiran, dan sayangi tubuh kita. Sampai jumpa di video berikutnya.